Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan mereview sebuah buku. Buku yang akan kami review ini berjudul The Great War, A World War I Historical Collection yang ditulis oleh Robert J. D'Alessandro dan Erin Ermahan. Buku ini terdiri atas 300 halaman yang memuat mengenai peristiwa-peristiwa serta strategi perang yang dilakukan oleh beberapa negara di penjuru dunia. Adapun sinopsis dari buku ini yang sudah kami ringkas yakni sebagai berikut. Pada halaman awal, buku ini membahas mengenai sebelum pecahnya Perang Dunia I, situasi politik, sosial, dan ekonomi dunia, terutama Eropa, sangatlah kompleks dan tegang. Ada beberapa faktor yang memuat awal mula terjadinya Perang Dunia I, yakni adanya pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Austria Sarajevo. Kaisar Wilhelm II menjanjikan dukungan Jerman untuk Australia melawan Serbia dan pertempuran Lemberg pertama. Kemudian, pada bagian selanjutnya, buku ini membahas mengenai Perang Atrisi, yang mana Perang Atrisi ini dimulai dengan adanya invasi Belgia. Jerman telah lama memandang netralitas Belgia hanya berdasarkan kebutuhannya sendiri. Sclieffen pernah menegaskan bahwa Belgia tidak bisa dianggap netral karena telah melakukan benteng yang begitu kuat di perbatasan Jerman. Pada 4 Agustus, invasi ke Belgia telah dimulai. Sebuah detasemen dari Angkatan Darat Kedua Jenderal Karl von Bülow dipimpin oleh Jenderal Otto von Emmich menyerang ke perbatasan Belgia dan langsung menuju lembah Meuse. Serangan awal ke Belgia yang dijadwalkan oleh Jerman selama 48 jam telah berlangsung selama hampir 20 hari. Pertahanan keras selama hampir 10 hari di Liege juga memberikan waktu yang cukup bagi pasukan ekspedisi Inggris atau BAF untuk mendarat dan mengambil posisi di Belgia Selatan di sayap paling kiri garis pertahanan Prancis, atau tepatnya di jalur pasukan utama Jerman. Selama 4 hari pertempuran, BAF telah kehilangan hampir 13.000 orang dan tenaga kerja. Jenderal Franz kehilangan kepercayaan pada Landrejac serta sebagian besar keberaniannya. BAF mulai melakukan penarikan yang membawa mereka ke timur Paris dan berhenti di utara Sungai Seine. Kemudian, buku ini juga membahas mengenai Front Timur. Front Timur yakni peperangan atau pertempuran utama yang terjadi antara Rusia dan Jerman. Persiapan Rusia dalam melawan Jerman dengan mempersiapkan pasukan. Pada awalnya, pasukan Jerman berhasil meraih kemenangan yang signifikan dengan berhasil mempertahankan lini pertahanan Jerman karena gagalnya serangan balik yang dilakukan oleh Rusia terhadap Jerman. Kemudian, Jerman pun melakukan penyerangan terhadap Rusia, tetapi Rusia telah memperkuat posisi mereka di Gumbanin. Kemudian, Rusia meyakini bahwa Jerman sedang mundur, dan Rusia meningkatkan peluang untuk berhasil menyeberang kembali ke wilayah Rusia dengan sebagian besar pasukannya yang masih utuh. Pada akhir September, setelah berkumpul kembali dan diperkuat dengan tentara ke-10 Rusia, ia kembali mendorong Jerman untuk kembali ke garis pertahanan di Angerab, posisi sama yang mereka capai pada awal Agustus. Kemudian, pada halaman pertengahan, bagian buku ini membahas mengenai kedatangan Yanks atau tentara Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman pada 6 April 1917. Keputusan ini diambil setelah serangkaian insiden yang melibatkan kapal dagang Amerika Serikat yang diserang oleh kapal selam Jerman dan terungkapnya telegram Zimmermann, di mana Jerman mencoba mendorong Meksiko untuk berperang melawan Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat memberikan persetujuan resmi untuk deklarasi perang yang kemudian menandai keterlibatan Amerika dalam konflik global ini. Untuk selanjutnya, ada Pertempuran Arras. Pertempuran Arras yang pertama berlangsung dari tanggal 9 April hingga 16 Mei 1917. Pertempuran ini terjadi di front barat dan melibatkan pasukan sekutu, terutama Inggris dan Kanada melawan pasukan Jerman. Pasukan Inggris dan Kanada melancarkan serangan yang berhasil mencapai beberapa keberhasilan yang signifikan, termasuk merebut Widmerige yang merupakan posisi strategis penting yang dikuasai oleh Jerman. Meskipun pada keberhasilan, pertempuran berlanjut dengan sengit selama beberapa minggu berikutnya. Pada akhir pertempuran 16 Mei, setelah lebih dari 1 bulan bertempur,
serangan berakhir dengan keuntungan teritorial yang terbatas bagi sekutu. Pada 12 Januari 1918, Latva mendeklarasikan kemerdekaannya. Selanjutnya, pertempuran Arras yang kedua terjadi pada 22 Maret. Jerman melancarkan serangan terhadap pasukan Inggris di sekitar Arras. Serangan ini merupakan bagian dari upaya Jerman untuk memperluas terobosan yang telah mereka capai dan menekan lebih jauh ke wilayah sekutu. Pasukan Inggris di Arras mampu menahan serangan tersebut setelah pertempuran sengit. Meskipun Jerman berhasil membuat beberapa kemajuan awal, selanjutnya pada bagian terakhir dalam buku ini menjelaskan mengenai perayaan gencatan senjata yang terjadi di London, melibatkan Youngs dan Thomis, di mana pertempuran berakhir di front barat. Perjanjian untuk mengakhiri pertempuran ditandatangani pada 11 November 1918 di gerbang kereta Marsikal Ferdinand Kretateuch di hutan Compiègne di Prancis. Gencatan senjata diwakili kemenangan bagi sekutu dan kekalahan bagi Jerman. Ketika pertempuran berakhir, kekuatan ekonomi di Eropa sangat melemah, khususnya pada negara yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia I. Kesulitan ekonomi menambah ketidakstabilan politik karena persiapan yang terburu-buru dilakukan untuk perdamaian konferensi di Paris. Penasihat 4 konferensi perdamaian, yakni David Lillot, George dari Inggris Raya, Vittorio Orlando dari Italia, George Clemenceau dari Prancis, dan Woodrow Wilson dari Amerika Serikat di Hotel de Crillon, Paris, Prancis pada 27 Mei 1919. Selama 6 bulan, dari Januari hingga Juni 1919, para pemimpin negara pemenang bertemu di Paris untuk memaksakan kehendak mereka pada pihak yang kalah. Isi dari press conference tersebut adalah negara-negara yang kalah dalam perang. Delegasi dari negara tersebut tidak dilibatkan dalam press conference, tetap di bawah tahanan rumah virtual. Pihak yang kalah tidak diizinkan untuk membahas persyaratan tersebut. Ahli-ahli harus menyampaikan komentar mereka dalam hal tertulis. Perjanjian Versailles ditandatangani pada 28 Juni 1919 di Aula Cermin Istana. Reparasi adalah isu paling kontroversial yang diciptakan oleh Perjanjian Versailles, terutama pada Inggris yang menyadari bahwa pasar perekonomiannya bergantung pada Jerman. Sepanjang tahun 1920 sampai 1930, awal terjadinya reparasi. Pernyataan ini merupakan bencana bagi perekonomian Eropa seperti Jerman, dan kemudian negara demi negara terjerumus ke dalam depresi keuangan. Masalahnya adalah klausal kesalahan perang yang terkenal dalam perjanjian itu, yang hanya dikaitkan dengan hal tanggung jawab untuk memulai perang ke Jerman. Menanamkan moralitas ke dalam hukum, ketentuan perjanjian itu membuat marah pemerintah Jerman yang baru. Bahkan dalam isu ini, negara-negara yang menang melakukan negosiasi dengan kebijakan yang berbeda asumsi. Clemenceau pada dasarnya mengupayakan pelucutan senjata permanen Jerman. Pada akhirnya, klausul dalam perjanjian membatasi tentara Jerman menjadi 100.000 sukarelawan. Wajib militer dihapuskan, jenis senjata tertentu seperti pesawat terbang dan tank tidak diizinkan. Angkatan laut Jerman sangat terbatas. Pada tahun 1914, Eropa mendominasi dunia. Pada saat itu, Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hongaria dipecah menjadi negara-negara baru. Pada saat itu, perang antara negara di Eropa tidak bisa dihentikan. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi 2 aliansi bertentangan, yakni Sekutu yang terdiri atas Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan Blok Sentral yang terdiri atas Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Perang Dunia I yang hanya terjadi 4 tahun mengubah tatanan dunia, terutama dalam kemajuan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas hidup, perluasan peluang mobilitas sosial, pencapaian luar biasa dalam memutus ikatan duniawi manusia, dan pencapaian penerbangan. Selanjutnya, kami dapat menyimpulkan isi dari buku ini. Buku The Great War I memberikan gambaran mengenai sejarah Perang Dunia I, yang dimana buku tersebut bisa menjadi acuan untuk mengetahui hal apa saja yang dilakukan suatu negara ketika melakukan peperangan, baik negara yang kalah ataupun yang menang. Banyak dampak yang terjadi ketika suatu negara melakukan peperangan, terlebih lagi dalam sektor ekonomi. Selain itu, banyak korban berjatuhan kelaparan, kesulitan akses kesehatan yang terhambat akibat peperangan. Oleh sebab itu, peperangan pada zaman sekarang sudah tidak perlu dilakukan lagi, melainkan suatu negara harus maju ketika suatu negara tersebut mempunyai 1000 cara untuk terus berinovasi untuk membuat suatu negara lebih maju lagi. Contohnya, kerjasama antar negara bisa memberikan keuntungan terhadap 2 negara, tetapi harus mengorbankan masyarakat sipil yang tidak mengetahui apa-apa yang terjadi sebelumnya.
Selain itu, kami memiliki pendapat pribadi mengenai buku The Great War, A World War I Historical Collection yang ditulis oleh Robert J. D'Alessandro dan Erin R. Mahan. Buku ini memberikan gambaran secara rinci mengenai terjadinya Perang Dunia dari pra-perang hingga berakhirnya Perang Dunia I. The Great War membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca perang, strategi yang digunakan saat perang, serta penyebab dan dampak yang ditimbulkan setelah perang berakhir, secara jelas dan rinci. Saya kira buku ini dapat menjadi acuan bagi pembelajaran dan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai dinamika perang yang terjadi pada masa itu.